Salam olahraga, selamat datang di channel FTN Football Talk. Kita bakalan membahas Chelsea melawan Manchester United, match-match palingnya. Mungkin kalian tahu lah bahwasannya King MU itu ya beberapa match ini banyak mengalami kekalahan gitu kan. Terus juga terprosok-prosok jauh juga, hampir degradasi juga. Mungkin kemenangan ini kemenangan yang sangat dramatis lah, kemenangan yang cukup bagus juga untuk ya Manchester United lah ya. Apalagi Ruben Amorim bakalan mungkin ya terpongkeng lah, dalam artian hampir aja cuy sebenarnya terpongkeng. Cuma kemenangan ini ya mungkin berarti lah lagi buat fans MU gitu kan. Ya ya menurut aku ya pandangan aku ya permainan untuk tempo permainan ya cukup agresivitas lah ya, untuk bicara bahwa Manchester United ini bagus gitu asuhan Amorim. Cuma ada kekurangan tipis lah, taktikal yang harus dipakai Ruben Amorim ini kan taktikal itu terus gitu, tidak ada perubahan sama sekali gitu kan, untuk bermain skema ya 3-4-3 lah ya. Tapi menurut aku ya dari skema itu pun ya cukup bagus. Cuma kan menurut pandangan aku nih nggak cocok cuy untuk bicara bahwa Manchester United menggunakan skema itu, susah berat gitu untuk menurut aku ya. Tapi terbalik lagi lah gitu kan, karena mungkin kan Ruben Amorim ini dia gitu egois bahwasannya ya skema dengan skema 3-4-3, 3-5-2 gitu kan, mungkin bagus menurut dia untuk Manchester. Tapi menurut aku sih kurang bagus sih cuy, harus cari ya taktikal yang bagus lah. Apalagi di match yang kita nantikan juga melawan Chelsea kemarin kan gitu, match-match ini mungkin ini yang menjadi bahwasannya ya Chelsea juga ada kesalahan juga gitu kan, dari ketika kartu merah gitu kan, yang emang peluang bagus untuk dari Manchester United, kipernya harus blunder gitu kan, mengalami kartu merah sangat gratis juga gitu kan. Nah itu kan menjadi acuan bagi pelatih bahwasanya wah gimana nih taktik kali ini gitu kan. Dia bingung juga cuy, Chelsea pun pelatihnya pasti kalian sadar bahwa dia bingung juga, karena melihat secara pemainnya juga bingung juga ini, ke arah kemana nih taktik ini gitu. Gue bingung nih mau kemana nih taktiknya, arah kemana nih taktiknya. Nah padahal nih menurut pandangan aku ya Chelsea seharusnya ya menerapin parkir bus saja lah dulu, terapin parkir bus dulu, karena kan kita tidak tahu tiba-tiba Casemiro juga kartu merah kan. Dalam artian itu kan ya parkir bus aja lah dulu menurut aku cuy, seharusnya ya. Tapi itu balik lagi lah gitu, gimana gitu ke pelatih kan, karena dia udah panik juga gitu kan, bermain dengan 10 lawan 11, nah habis itu baru bermain dengan 10 lawan 10 gitu kan, baru imbang lagi gitu kan. Cuma ya ketika di babak kedua pun Chelsea pun Chelsea pun hampir menguasai permainan. Cuma dalam artian ya karena Ruben Amorim tidak ingin lebih eksekusinya lebih bahaya mungkin kan, karena mungkin menurut dia wah bahaya nih, ini nggak mungkin nih kalau kita pur abis gitu kan, kita udah menang 2-0 gitu kan, lebih baik udah kita bermain dengan skema mungkin parkir bus lah gitu untuk menahan. Dan akhirnya pun Chelsea gempuran habis gitu kan di match kedua gitu. Cuma dibalik di match kedua itu ya Chelsea pun gol dengan 1-0 itu berupaya juga cuy, bisa aja sebenarnya seri. Tapi kan kita lihat gitu Chelsea pelatihnya juga bingung juga gitu dengan skema taktiknya yang mana yang bagusnya gitu kan. Dia bingung. Wah kalian pasti lihat juga pemain-pemainnya juga bingung nih, gimana nih arah kemana nih gitu kan. Ya itu balik, karena menurut aku ya Chelsea ini ada sebenarnya untuk pemain-pemain bagus. Kadang gue heran juga permain pemain-pemain dengan skor-skor mahal berapa ratus euro gitu, berapa juta euro gitu kan, tapi nggak ada bagus juga gitu. Kelas-kelasnya kayak mediocre juga cuy, hampir sama kayak eh kasih tahu lah gitu ibaratnya. Menurut aku ya seharusnya yang harus diubah dari Chelsea ya taktikal aja cuy, perubahan skema yang jangan ketika udah bermain 10-10 ya. Menurut aku ya harus eksekusi yang bagus lah, cari eksekusi yang bagus itu untuk Chelsea ya. Tapi untuk Manchester United balik lagi lah gitu, Ruben Amorim ini bermain dengan pakem skema dengan 3 back ya gak bakalan bertahan lama cuy. Menurut aku ya harus ada perubahan, coba sekali-sekali gitu ya. Dulu pada ya fans Manchester ya, coba dah dibilang lah karena Ruben Amorim, sekarang gua
saran ya, kalau ada saran juga gitu kan, Ruben Amorim, cobalah bermain dengan skema 4 back. Skema 4 back mungkin bisa jadi, bisa jadi opsi bagus gitu. MU ini bakalan upgrade lagi gitu kan. Nah, menurut aku ya, kalian bilang aja ke Amorim, entah kayak gimana gitu. Entah kayak geplak di kepalanya gitu. Iya, cuy. Karena berapa match, lu bayangin kalah dengan divisi 4 ya, match kemarin ya. Menurut aku memalukan, sumpah. Sangat memalukan kalah di match-match itu. Sangat memalukan. Apalagi misalkan seandainya gue sebagai pelatih ya, gue sebagai pelatih misalnya, wah udah lah, harap dah harus menang menurut aku tuh. Gak bisa gitu. Karena menurut aku tuh tim klub Manchester United ini udah gede gitu. Bicara identitasnya udah bagus. Tapi gak bisa kita pungkiri juga pada MU ini sebenarnya salah di mana. Karena kita bertanya-tanya kan, salahnya di mana sih? Pemain udah ada, pemain bagus. Mungkin pelatihnya juga Ruben Amorim udah bagus mungkin, ya kan? Apa yang menjadi faktor masalahnya gitu kan? Kalian pasti bertanya. Ya, faktor masalahnya itu ya di taktikal aja cuy. Kalau orang bicara kalau dia bisa membina dengan taktikal, dengan permainan, dengan pemain-pemainnya yang kayak egois gitu ya, mungkin bisa jadi. Dia bisa loh ngontrol dengan pemain-pemain gak egois. Tapi apakah bisa mampu untuk bicara taktikal dengan lawan five to five dengan pemain lawan gitu kan? Kan nggak bisa juga gitu. Di match kemarin juga ya pasti kalian tahu lah bahwasannya lawan Manchester City juga mengalami kekalahan. Gue belum bikin video itu ya, cuma gue bahas dia juga. Kekalahan di Manchester City kemarin juga sangat memalukan. Tetap aja dengan bermain skema back. Udah tahu skema back 3 back itu gak bagus cuy, udah lah gitu. Jangan lepaksain gitu, jangan lepaksain. Bruno udah kesana kesini udah nyari kayak anak ayam, nyari makan, nyari induk, bukan nyari makan. Iya udah lah, maksudnya gak bisa loh dengan skema 3 back. Cobalah ubah, terapin lah, coba-cobalah kayak Pep Guardiola misalnya kan, coba dengan taktik ini, coba dengan taktik ini, coba-coba gitu. Jangan sampai nggak ada pencobaan lah gitu. Nah, misalkan di ada luang waktu coba masih, kalau emang nggak bisa dengan skema lain ya ubah, cari lagi lah seharusnya ya. Tapi itu enggak, aduh payah. Aduh, mungkin match-match inilah yang menurut aku ya paling-paling menegangkan, paling-paling seru yang gue tonton ya. Karena ya kartu merah juga 2 kali 10 pun masih tidak mampu juga Chelsea gitu kan. Kemenangan Manchester United ya bagus juga untuk mungkin karena peluang yang cukup bagus, di hampir aja juga Bruno dengan offside dan gol pertama gitu kan, peluang yang cukup bagus gitu, permainan cukup dramatis gitu kan. Ya kasih kasih plus lah ya bagi King MU ya kali ini ya menurut aku. Nah menurut dari kalian kayak gimana cuk, diskusilah di bawah gitu, ngobrol-ngobrol di mana persoalan sih ya match Manchester United melawan Chelsea kali ini. Komen di kolom komentar ini, dan jangan lupa di subscribe channel ini, klik tanda lonceng. Salam olahraga.